Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat apoteker dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya, Apoteker Zaini. Pada kesempatan kali ini saya kembali menyapa teman-teman sejawat apoteker di seluruh Indonesia yang menyaksikan video kali ini. Juga teman-teman owner apotek yang ada dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya berdiskusi dan sharing informasi ya berkenaan dengan manajemen obat di apotek. Tentunya kita akan bahas khusus untuk apotek swasta ya, di luar apotek rumah sakit karena akan sedikit berbeda. Nah, sebelum saya akan bicara banyak mengenai bagaimana siklus manajemen obat yang ada di apotek, kita akan terlebih dahulu tinjau apa siklus pengelolaan obat yang ada di rumah sakit ya, supaya ada perbedaan begitu. Oke, teman-teman perlu diketahui secara teori ya, siklus manajemen obat di rumah sakit itu menggunakan konsep yang namanya drugs management cycle atau siklus manajemen obat, yang mana itu merupakan suatu lingkaran siklus ya, lingkaran yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang mana dari tahap awal ada yang namanya tahap seleksi obat, kemudian ada namanya tahap procurement, pengadaan, kemudian tahap distribusi, kemudian ada use ya, penggunaan obat. Kemudian 4 komponen itu dia didukung, disupport oleh yang namanya manajemen support. Manajemen support itu diantaranya ada finansial, ada manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen sistem informasi. Semuanya itu mendukung ya, mensupport pengelolaan 4 siklus tadi. Nah, itu adalah level rumah sakit di instalasi farmasi rumah sakit yang notabene dia cukup luas ya untuk cakupannya. Nah, sekarang apa bedanya ketika kita bicara dengan apotek? Nah, tentu kalau bicara apotek, siklus manajemen obat itu tidak sekomprehensif apa yang dilaksanakan di rumah sakit ya. Ketika seleksi obat di rumah sakit, misalnya diperlukan ada sebuahnya komite farmasi terapi atau panitia farmasi dan terapi ya, yang menyeleksi obat-obat, daftar obat yang kemudian digunakan untuk rumah sakit. Nah, pada level apotek kadang proses ini tidak dilakukan. Nah, dia akan langsung masuk biasanya pada proses perencanaan dan pengadaan. Nah, ini penting sekali bagi owner-owner apotek ya, terutama bagi teman-teman yang baru memulai apotek di tahun 2021 ini. Nah, maka teman-teman yang katakanlah usia apoteknya baru sekitar 3 bulanan ini, maka teman-teman wajib memahami bagaimana proses perencanaan dan pengadaan obat itu sendiri. Oke, kita tinjau teorinya dulu ya. Perencanaan obat kita mengenal ada 3 metode ya. 1, perencanaan dengan metode konsumsi. 2, dengan epidemiologi. 3, dengan kombinasi konsumsi dan epidemiologi. Nah, ini teorinya seperti itu ya. Tapi ini juga bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Teori ini dimanfaatkan di kehidupan nyata, di apotek itu benar adanya bisa dilakukan. Nah, apa bedanya ya? Pertama tadi adalah metode konsumsi. Metode konsumsi itu adalah berdasarkan penggunaan obat-obatan di periode sebelumnya. Nah, jadi biasa diasosiasikan untuk periode 1 tahun belakangan ya. Ya, jadi dilihat pola penggunaan obat, misalnya obat-obatan golongan lambung ya, dia paling banyak menggunakan obat apa. Kemudian obat-obat jantung biasa menggunakan obat apa. Nah, dibuat grafik yang mana yang paling banyak, dipersentasekan yang mana yang paling banyak. Itu yang menjadi dasar untuk pengadaan selanjutnya. Biasanya di rumah sakit seperti itu ya. Tapi kalau level apotek mungkin 1 bulan belakangan itu bisa menjadi dasar ya. Atau ya 6 bulan belakangan itu bisa menjadi dasar pada proses perencanaan. Itu adalah metode yang pertama, metode konsumsi. Metode yang kedua adalah yang namanya metode epidemiologi. Nah, apalagi epidemiologi itu ya? Bahasa mudahnya adalah berdasarkan penyakit. Nah, jadi kita melihat perkembangan penyakit di suatu daerah.
Nah, bagaimana caranya untuk melihat penyakit dari suatu daerah? Nah, cara paling mudah teman-teman melihat data yang valid adalah ke dinas kesehatan maupun ke puskesmas. Saya pikir ada ya 10 penyakit terbanyak di satu daerah tertentu. Nah, itu bisa menjadi dasar teman-teman dalam pengadaan obat pertama kali, dalam perencanaan obat pertama kali di apotik ya. Nah, jika teman-teman belum punya metode konsumsi, tidak ada penggunaan obat sebelumnya, bisa digunakan metode epidemiologi. Nah, jadi caranya adalah datang ke dinas kesehatan maupun ke puskesmas. Lihat di sana biasanya ditempel ya di papan tulis. Di sana dicantumkan biasanya ada grafik atau histogram bagaimana pola penyakit di suatu daerah tertentu. Karena ini penting sekali teman-teman dipahami bahwa tidak semua daerah itu memiliki pola penyakit yang sama. Nah, sehingga misalnya di tempat saya ramai sekali orang jual obat diare ya atau obat hipertensi, belum tentu akan pola yang sama dengan di tempat teman-teman berada. Apalagi kita beda pulau misalnya. Nah, pola epidemiologi, pola penyakitnya mungkin saja akan berbeda. Nah, di daerah saya ini banyak sekali ya konsumsi makanan-makanan bersantan ya. Sehingga banyak orang di sini itu penyakitnya adalah kolesterol dan hipertensi. Kemudian suka yang manis-manis. Banyak kan juga diabetes ya. Nah, sehingga obat-obatan itu umumnya perlu sekali disediakan ya. Entah itu yang resep dokter maupun yang dijual secara bebas. Apakah itu obat bebas maupun obat herbal gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu dasar kita forecasting, kita melakukan pemetaan, kita melakukan meramalkan obat-obatan apa yang bakal laku ke depannya di daerah kita sendiri. Nah, itu dengan studi epidemiologi. Oke, yang paling banyak digunakan adalah yang ketiga maksud saya, konsumsi dan epidemiologi. Nah, itu adalah metode kombinasi. Jadi kita menggunakan pola konsumsi juga, kita gunakan juga pola epidemiologi. Kemudian kita gabungkan sehingga ini menjadi dasar kita dalam proses perencanaan obat di apotek. Kayak gitu ya teman-teman, itu proses perencanaan. Setelah direncanakan tentu kita melakukan proses pengadaan. Nah, prosesnya itu panjang ya, pengadaan ini banyak sebenarnya metode yang bisa digunakan. Dalam jumlah besar kita sebut dengan tender ya. Baik tender terbatas maupun tender terbuka. Dalam jumlah kecil, teman-teman bisa melakukan pembelian langsung, just in time, pembelian dengan konsinyasi, titip jual gitu ya. Atau metode-metode lainnya. Ada lagi metode negosiasi namanya ya, dengan mendatangi langsung ke distributor, kemudian kita negosiasi di sana. Nah, namun untuk apotek-apotek baru, umumnya apalagi dengan modal terbatas ya, seperti yang saya alami kemarin, maka tidak mungkin kita menggunakan metode tender ya. Karena tender itu kebanyakan untuk rumah sakit ya. Nah, untuk apotek yang modalnya terbatas, maka yang paling rasional itu adalah dengan pembelian langsung. Pembelian langsung di distributor ya. Artinya pembelian langsung itu kita order, kemudian besok harinya atau lusa atau bahkan sore harinya itu sudah datang barang. Kemudian kita lakukan pembayaran di awal misalnya dengan cash, kemudian sudah 3 kali cash itu sudah bisa kredit, baru kita beli lagi, berputar terus seperti itu. Itu adalah dengan pembelian langsung. Nah, itu yang paling rasional dilakukan oleh apotek-apotek baru ya, dalam mendirikan atau menjalankan sebuah apoteknya, baik itu teman-teman owner apotek dari apoteker maupun non apoteker. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan di sini? Dari proses perencanaan sampai pengadaan itu teman-teman harus memahami 2 siklus ini setidaknya ya. Nah, karena ini sangat penting untuk memperkirakan obat yang harus ada di apotek kita dan memforecasting obat-obatan yang bakal laku ke depannya. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, asal beli saja, kita terpengaruh dengan iklan, kita terpengaruh dengan berbagai macam informasi dari luar, ternyata obat yang kita adakan itu tidak dicari oleh pasien. Dan ini menjadi permasalahan sendiri ya, obat banyak namun cash flow-nya bermasalah. Tidak ada penjualan di sana. Sehingga income-nya berkurang ya. Ketika income berkurang,
potensi kita untuk melakukan pembayaran inkaso itu juga akan semakin kurang. Nah, sehingga ini bermasalah dalam proses pengadaan. Nah, sehingga teman-teman owner-owner apotek, apoteker, ya teman-teman sejawatku sekalian, proses perencanaan dan pengadaan ini harus dipahami dengan matang. Nah, jadi rencanakan dengan baik obat-obatan apa yang ada di apotek, dan proses pengadaannya tentu harus dicari metode yang paling baik ya. Kebanyakan metodenya tentu adalah dengan pembelian secara langsung. Tentu dengan jumlah kapasitas sekemampuannya dulu ya. Nah, jadi seperti itu. Saya sudah pernah membuat video bagaimana cara bekerjasama dengan PBF. Bisa ditonton ya video itu. Kemudian bagaimana manajemen obat-obat konsinyasi. Saya juga pernah membuat video itu, silahkan ditonton. Saya pikir tidak perlu saya jelaskan di sini. Nah, yang saya perlu garis bawahi, teman-teman harus punya insting yang kuat ya, dalam mengelola apotek, terutama yang modalnya terbatas. Kenapa insting ini harus kuat? Kalau tidak kuat, teman-teman akan mengelola obat-obatan yang disebut dengan obat-obatan dead stock ya. Stok mati, stok tidak bergerak. Dan ini sangat berbahaya dengan cash flow apotek. Nah, sehingga dari sekarang harus punya insting, harus punya tacit knowledge, harus punya forecasting, dan itu bisa dilatih ya. Pelan-pelan teman-teman, setiap hari uji coba, 1 minggu pengadaan uji coba ini laku atau tidak, itu adalah kemampuan forecasting kita, lama-lama akan terlatih seperti itu. Mohon maaf ya, ada iklan. Baik, teman-teman semua, ketika teman-teman sudah mampu melakukan itu, maka teman-teman akan terbiasa melakukan pembelian dan pengadaan obat sesuai dengan yang seharusnya, gitu ya. Nah, lalu latihannya bagaimana? Cara yang paling mudah adalah teman-teman lihat pembelian orang, pola pembelian ya, atau studi konsumsi beberapa bulan berjalan. Jadi 1 bulan berjalan, kita lihat, kita buat grafik sederhana, kita presentasikan sederhana, kita kelompokkan obat lambung merek A yang paling banyak. Kemudian obat-obat saluran napas merek B, C, D, dan seterusnya. Begitu terus dibuat pola, begitu terus. Nah, kemudian untuk bulan berikutnya itu bisa kita gunakan pola yang sama untuk pembelian. Nah, kemudian cara yang kedua adalah teman-teman harus jeli melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Misalnya sekarang bulan Ramadan. Saya tidak paham sampai sekarang kenapa orang ketika Ramadan selalu mencari obat mah atau obat-obat lambung. Apakah kemudian puasa menyebabkan sakit lambung? Tidak juga ya, karena banyak risetnya menunjukkan bahwa justru dengan lambung kita istirahat itu kondisi lambung kita akan semakin sehat ya, dengan adanya puasa akan semakin sehat. Tapi kenyataannya di lapangan ketika puasa ternyata banyak orang yang mencari obat-obatan lambung ya. Nah, prediksi saya karena memang mungkin pada saat buka puasa, pada saat sahur itu over ya konsumsinya. Apakah itu makan makanan yang manis, kemudian es ya yang mengandung berbagai macam komponen kimia lain lah ya, pengawet, pemanis, perasa dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan gangguan terhadap lambung ya. Nah, itu mungkin itu ya penyebab utamanya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Nah, sebelum bulan puasa tentu kita harus adakan obat-obatan lambung dalam jumlah yang besar. Nah, siapkan obat-obatan lambung dalam jumlah besar, saya jamin pasti laku. Nah, juga corona ya, COVID kemarin 2019 itu merupakan musibah yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat dunia pada umumnya. Nah, namun di sisi lain itu sedikit ya dalam tanda kutip adalah sebuah rezeki sepertinya ya buat apotek. Karena banyak orang kemudian datang ke apotek untuk mencari hand sanitizer, mencari masker, mencari penutup wajah ya, kemudian mencari vitamin-vitamin, mencari imun booster, mencari peningkat stamina dan sebagainya. Itu berkah rezeki bagi kita ya, apoteker di apotek. Terlepas dari segala musibah yang ada begitu. Nah, sehingga teman-teman juga harus jeli
obat-obatan, APD, apa yang perlu disediakan di apotek. Nah, ini adalah momentum-momentum yang jangan sama sekali dilewatkan. Ini adalah momen-momen yang berharga. Dalam 1 tahun itu selalu ada, minimal sekali Ramadan. Ya, minimal sekali Ramadan. Dan kemarin ada musibah COVID ya. Di 2019 sampai sekarang bahkan pandemi masih berlangsung. Nah, kemudian nanti jika suatu saat di tempat teman-teman ada misalnya kejadian luar biasa, katakanlah diare ya, katakanlah malaria. Nah, itu adalah sebenarnya sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Kita harus mencoba menganalisa apa kebutuhan yang disiapkan ketika kejadian KLB itu terjadi. Nah, jadi pada dasarnya owner apotek harus jeli, punya insting, punya tacit knowledge, punya forecasting yang baik dalam memahami situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Begitu ya teman-teman mengenai perencanaan dan pengadaan obat. Saya bicara sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan di lapangan. Kalau ada masukan-masukan silahkan di kolom komentar diberikan masukan kepada saya. Terutama kepada teman-teman senior yang sudah mengelola apotek puluhan tahun mungkin ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.